Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwatri Wilujeng dengan NIM 240202059. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul proposal TA saya, yaitu Sistem Absensi Berbasis Lokasi atau GPS secara real-time dengan fitur monitoring dan rekapitulasi kehadiran guru bimbingan belajar DPC. Latar belakangnya, Bimbel DPC merupakan lembaga pendidikan non-formal yang menyediakan layanan pembelajaran dengan sistem home tutoring, di mana guru bergerak dinamis datang langsung ke rumah siswa demi kenyamanan konsumen. Namun, model operasional ini menimbulkan tantangan besar dalam manajemen kehadiran guru serta sistem absensi yang selama ini masih dilakukan secara manual melalui pesan WhatsApp. Mekanisme konvensional ini memicu risiko manipulasi data, menyulitkan pihak manajemen untuk memantau rekasi guru secara real-time, serta membuat proses rekapitulasi bulanan oleh admin menjadi tidak efisien dan rentan salah hitung. Selanjutnya, pada penelitian ini, solusi yang ditawarkan adalah berfokus pada transformasi digital dengan membangun sistem informasi absensi berbasis web menggunakan Laravel yang dirancang langsung untuk memotong rantai masalah sistem konvensional. Penggunaan teknologi GPS pada smartphone guru menjadi kunci untuk mengatasi ketiadaan pemantauan langsung karena sistem dapat mendeteksi koordinat lokasi dan waktu secara real-time saat guru melakukan absensi di rumah siswa. Hal ini menutup celah manipulasi data atau kecurangan dan keterlambatan pelaporan yang selama ini merugikan kredibilitas lembaga. Selain itu, integrasi API peta pada Google Maps memudahkan admin memonitor sebaran guru secara visual. Sementara fitur rekapitulasi otomatis langsung menyelesaikan kendala admin yang sebelumnya harus menghitung data manual satu persatu di akhir bulan. Melalui kestabilan dan keamanan data yang ditawarkan oleh Laravel, solusi ini mengubah tata kelola bimbel DPC yang tadinya lambat dan rentan salah hitung menjadi sebuah sistem administrasi yang instan, akurat, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, ada rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana membangun sistem absensi berbasis web menggunakan framework Laravel yang memanfaatkan koordinat lokasi secara real-time. Yang kedua, bagaimana menyediakan UI yang interaktif bagi admin untuk memonitor guru. Yang ketiga, bagaimana merancang modul rekapitulasi otomatis untuk menghasilkan laporan kehadiran yang transparan dan akurat. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, aplikasi dikembangkan dengan framework Laravel dan diakses melalui browser. Validasi lokasi murni hanya menggunakan Geolation API tanpa adanya biometrik. Yang kedua, sistem ini dibatasi pada pencatatan kehadiran, monitoring, koordinat prapeta, serta rekapitulasi data presensi dan tidak sama sekali membahas tentang penggajian. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah membangun pencatatan presensi tervalidasi koordinat GPS secara otomatis. Yang kedua, menyediakan dashboard peta monitoring guru di lapangan bagi admin. Yang ketiga, mengotomatisasi proses rekap data kehadiran bulanan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi bimbel, efisiensi waktu, transparansi kehadiran, dan kemudahan evaluasi. Yang kedua bagi peneliti, mengimplementasikan teori rekayasa perangkat lunak pada masalah nyata. Selanjutnya bagi akademik, sebagai referensi pengembangan sistem berbagai lokasi. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada GPS dan Geolation. Itu adalah pemantauan koordinat lintang dan bujur perangkat guru untuk memvalidasi posisi aktual terhadap lokasi siswa. Yang kedua ada real-time system, yaitu transmisi dan pengolahan data absensi terjadi sesaat setelah guru menekan tombol presensi di lokasi tanpa delay. Selanjutnya ada framework Laravel. Framework Laravel adalah framework arsitektur MVC handal yang memfasilitasi pembangunan REST API secara efisien, manajemen data modular, serta tingkat keamanan server side yang optimal. Selanjutnya ada diagram UML. Diagram UML ini menggunakan use case diagram untuk memetakan peran aktor dan kelas diagram untuk struktur data sistem. Yang selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, adalah permodelan struktur database logis untuk mendefinisikan hubungan antara tabel data absensi. Selanjutnya ada black box testing. Black box testing adalah pengujian fungsionalitas antarmuka sistem dari sudut pandang pengguna untuk menjamin kebebasan sistem dari bug operasional.
Selanjutnya ada alat dan bahan penelitian. Yang pertama ada hardware. Hardware di sini yang digunakan adalah laptop dengan spesifikasi RAM 8GB, SSD 512GB, dan prosesor Intel Core i3. Selanjutnya ada software pendukung. Software pendukung yang digunakan adalah Windows 11, Visual Studio Code, Laragon, MySQL, Figma untuk mockup UI, Draw.io untuk UML dan flowchart, dan Microsoft Word 2021 untuk penyusunan laporan. Selanjutnya ada data penelitian. Data penelitian ini ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu diambil dari observasi secara langsung dan wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur jurnal. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yang pertama ada observasi lapangan. Peneliti mengamati langsung alur kerja pelaporan absensi guru saat ini, pencatatan admin, hingga pemindahan rekap ke Excel. Selanjutnya ada wawancara terstruktur, diskusi dengan pimpinan Bimbel DPC, staf administrasi keuangan, dan perwakilan guru untuk mengunci aturan radius koordinat absensi. Selanjutnya ada studi literatur, yaitu mengkaji teori ilmiah, penelitian terdahulu mengenai location based service, serta implementasi sistem presisi GPS berbasis web Laravel. Selanjutnya ada metodologi pengembangan sistem. Di sini menggunakan metodologi pengembangan sistem waterfall, yaitu metode pengembangan sistem dipilih sebagai metode pengembangan sistem ini karena kebutuhan dan fitur aplikasi Bimbel DPC seperti pelacakan GPS, integrasi API, dan rekapitulasi otomatis menggunakan Laravel sudah jelas dan spesifik dan matang sejak awal, sehingga kecil kemungkinan berubah di tengah jalan. Karakteristik waterfall ini berjalan secara linear dan sistematis, memastikan setiap tahapan mulai dari analisis kebutuhan hingga perancangan database terdokumentasi dengan sangat terstruktur. Selain itu, metode ini juga menjamin tingkat akurasi keamanan data yang tinggi karena melalui fase pengujian atau testing yang menyeluruh di akhir proses, sehingga sistem benar-benar valid, bebas dari bug, dan siap digunakan untuk mencegah manipulasi absensi sebelum resmi diimplementasikan. Selanjutnya ada alur penelitian. Yang pertama adalah identifikasi masalah, menganalisis kendala sistem absensi manual di bimbingan DPC seperti tingginya resiko manipulasi data, kesalahan pencatatan atau human error, serta lambatnya proses rekapitulasi bulanan oleh admin. Yang kedua ada pengumpulan data dengan mengumpulkan data primer melalui observasi langsung, alur absensi, dan wawancara dengan pimpinan serta staf administrasi, serta data sekunder melalui studi literatur mengenai pemanfaatan teknologi GPS dan framework Laravel. Selanjutnya ada perancangan desain awal dengan membuat permodelan sistem menggunakan diagram UML, perancangan basis data berupa ERD, serta perancangan antarmuka menggunakan Figma. Selanjutnya ada desain sistem final, yaitu untuk mengevaluasi dan memfinalisasi rancangan awal bersama pihak mitra hingga disetujui menjadi cetak biru atau blueprint mutlak yang siap diimplementasikan ke dalam tahap pemrograman. Selanjutnya ada pengkodean, yaitu membangun dashboard web admin dan web presensi guru menggunakan framework Laravel berbasis deteksi koordinat GPS. Selanjutnya ada pengujian, melakukan black box testing untuk menguji seluruh fungsionalitas fitur dan tombol, serta field testing atau uji lapangan untuk memastikan akurasi deteksi radius GPS pada smartphone guru di lokasi siswa. Selanjutnya ada implementasi, yaitu menerapkan sistem informasi absensi secara nyata pada operasional Bimbel DPC, melakukan pelatihan pengguna, serta menyusun seluruh dokumentasi teknis dan laporan tugas akhir secara utuh. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.